dalam banyak ayat ko dari akhir juz pertama tadi sebelum saya kudus itu menjadi tiang pokok di dalam kehidupan awak dan ditunjukkan oleh para nabi. Jadi nanti dikeluhkan dan nabi ke Allah idza hadaral yaquf, bila waktu kematianlah di hadapan mata. Di bahasa Al-Quran hadara, kalau merasa matilah hadir dia Pak. Perwel hadir rasa mati. Asawa hidup itu pasti hadir rasa mati. Terus asa ini lawannya duanya nak dos setengah hidup setengah mati. Setiap orang yang hidup pasti menghadirkan rasa mati. Tiba dulu tapi nyolah hadir, masuk dalam daftar. Saat dia kurang hidup masuk dalam daftar ramah. Orang mati nak masuk dalam daftar ramah hidup kan? Nya dalam daftar almarhum. Bercerita kami pergi tadi. Kok dia hitung-hitung lah ini penduduk Indonesia kok walau 88% nah. Itu menurut NIK nomor induk kependudukan. Tapi kalau menurut NIM nomor induk iman ada dua. Oh itu tadi. Kalau NIK 88, sekian persen itu KTP. Tapi kalau iman ragu, tidak usah jauh-jauhnya rumi-rumi nama ukunya. Ukur saja dengan surah Al-Baqarah mulai dari ayat Zalikal Kitabu sampai ya ayyuhan nasu ubudu. 20 ayat. 20 ayat itu 2 balik ayat itu sebenarnya nak awak ada tepinya bantu awak. Mulai dari wa minan nasi may yaqulu amanna sampai ya ayyuhan nasu ubudu. Ini ndak awak dah. Niknya nik mukmin, tapi lah dibawa dikonfirmasikan nim ndak usah bohong. Jadi catat kepada nik cek nim cek. Nim itu kan di sekolah ada ni nomor induk mahasiswa kalau ini saja kan nomor induk mukmin. Di Sibarat ada sekolah kan syarat-syaratnya ada terdaftar sebagai sekolah. Kalau ini terdaftar sebagai mukmin cek wa minan nasi hanya imannya nak pura-pura. Yukadiun Allah inyo tidak membohongi Tuhan. Fi qulubihim hatinya dapat panganyaki dadi sehat. Ale sampai betul ya kadang barku ya kaku cek begitu. 2 balik syarat itu saja anak kabaran depan padahal non munafik itu sebenarnya lebih kareh dari 2 ayat minalladzina kafaru kata Allah. Itulah jadi lawannya. Disonsong malah dia malah kau nan balik sifat tu nak jadi anora darah awak. Orang awak musaji sama Jawa bahkan jamaah awak tapi awak di belakang yukadimun Allah ya bohong Tuhan yastahzi'un wa idzalatul ladzina amanu qalu amanna bila mereka bertemu dengan sesamanya nahnu mustahzi'un kalau sebutnya sesama Allah sesuai kelompoknya kelompok-kelompoknya ada satu itu ya tadi itu anda aja. Nah, apa makasihnya? Yubarik mewariskan iman. Baca gue kejadian. Mewariskan narato murah sih saya roja mati je lah. Yang dia dulu orang tua. Waktu itu meninggal langsung metong kali. Habis pertanggungjawabannya anak kebanyakan. Tapi pewarisan iman tak begitu. Itu nanti dikeluhkan oleh Nabi. Baca dalam surah Al-Baqarah selanjutnya
Nabi Ibrahim mengaduh ke Tuhan, mengaduhnya. Oh, dia mengaduh. Dia mengaduh. Kalau tidak mengaduh ke Tuhan, tidak kado doa. Ilhafan fit doa, kata Nabi. Nyinyilah berdoa, mengeluhlah ke Allah. Jangan ke orang itu mengeluh ke orang tambah niki. Salah satu dari keluhan para nabi itu generasi di belakangnya. Wa wasaina, kalau disiko iz kuntum, pernahkah kamu memperhatikan syuhada ketika Nabi Yakub lah rasul-rasul mati di bumi. Lihat tadi, Allah kolah nanti nengkanyu sembah jana. Wang satunya kumpulan anaknya. Laika sasamo nanti Tuhan wanda. Di poinnya itu yang pertama dulu mewariskan apa cara mewariskannya, ada 3 cara. Sebab iman ko barangnya nak nampak, tapi inyo sangat gadang efeknya. Sama jo arus ko mana maha bali lampu ko arus mana maha. Ketika lampu ko ndak ada arus dalamnya, tercepatnya kan bisa pakai. Awak ketika iman ndak ada di hati awak, lai barana hebat awak nilai ya. Turang. Nan pertama dulu diajarkan di agama al-iman yazid wa yanqus. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Oleh karena itu, kalau bisa barang bisa bertambah, bisa berkurang, pengaruh. Es bisa membaku di suhu dingin, bisa mencair di suhu panas. Apa caranya? Jago suhunya. Masuknya iya ke dalam freezer dan turun benang. Kali nak dapat dipakai. Namanya panatik itu. Cair benar saya, abu lihat satu lah saya liberal namanya. Enggak mau kok sama saya kan. Itu cair benar. Jago suhunya. Jago mutu iman. Apa menjago mutu iman? Ikona ilmu. Jadi iman yazid wa yanqus itu iman bisa tambah bisa kurang itu kalau lai tajago jo ilmu katikonya kurang didongkraknya katanya ada ilmu. Katikonya memaneh mana langsung jadi berak mana menjadi orang ini turunas kata ada ilmu jo emosi keagamaan namanya dalam ilmu psikologi. Pengaruh iman yang kalau tidak dikontrol di agama nampak orang nggak teori, numpuk orang nggak teori. Kalau betul ya, ada kontrol di ilmu. Kalau tinggi pecah-pecahnya kau itu sebenarnya kan. Ayo ke pesan katanya itu tampaknya cukup pagi air dia di mana? Itu rumusnya. Tapi tidak ada ilmu orang dia caranya. Bahasa sederhananya, iman akan bisa terwarisi, akan bisa melake, akan bisa menjadi satu buah jabatan awak, internalisasi bahasa tingginya. Kalau ilmunya kok boleh. Mulai dari alam pikiran, alam perasaan, alam jiwa awak menyatu. Indah pisah. Alam perasaan, alam pikiran, alam kejiwaan, kerohanian. Itu mesti dipimpin ilmu. Allah bahasa tingginya mindset hidup, settingan hidup awak itu sadonya. Tidak keluarnya dari garis itu. Astagfirullahaladzim. Ketika ada nendak bantu nampak dia.
Itu disetting perasaan awak masuk dalam mindset iman. Innalillah, tadi spontan saja nyebut satu terangnya orang meninggal. Itulah terkawal iman. Alangkah pertamanya itu gunanya mengaji. Kaji itu gunanya untuk mage pagar, untuk membuat yang tadi sederhana menjadi lebih berdaya guna. Kalau orang tidak beriman, madu ikin niko galau. Ya galau nya. Mulai galau lo bukan kadang-kadang. Jadi masuk SNF, saya bertemu minta Pak soal apa? Vaksin. Kerja jomblo kena kawan. Aduh setiap hari nanti luar jaga kawan awak. Kalau indah dipagari jo keyakinan awak kepada yang Maha Kuasa, makanya akan menjadi galau. Kok syarat pertama? Nah, oleh karena pengetahuan pokok indah bisa diwariskan secara formal di sekolah. Nanado di sekolah, karena dunia guru katanya lah ke guru agama. Yang ada cuman mengajarkan pengetahuan iman, pengertian iman pun tak masuk. Sebab pengertian itu adanya melalui kehidupan rutin tiap hari. Pengetahuan itu teorinya namanya. Pengetahuan teori itu baru turun menjadi yang kedua perilaku kalau dipraktekkan tiap hari. Aduhnya di rumah tangga dan di masyarakat. Panjang gitu, kedua dulu kita boleh cek loh. Penanaman pewarisan iman bermula dari ilmu. Aku harus tahu tauhid uluhiyah Allah yang esa satu-satunya. Tauhid rububiyah pencipta mutlak adalah Allah. Makhluk hanyalah nisbi. Tidak yobana ciptaan makhluk, kita makhluk hanyalah memindahan. Ada orang katanya pencipta pesawat, ion yang pencipta pesawat tapi bukan dari nol. Habibie ion pencipta pesawat tapi tidak tukang sama aja pencipta Allah. Ciptaan Allah ke bumi itu awalnya kan. Tauhid rububiyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan pengatur semesta alam. Iyyaka na'budu, Allah tempat kita menyembah. Tauhid rububiyah. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama dan sifat. Itu kategori pengetahuan tentang keimanan kepada Allah. Wal yaumil akhir, ada hari akhirat. Apalagi wa yaumul yab'ats, al waqi'ah, pasti ada kiamat. Ayat-ayat yang sifatnya normatif, sangat doktrin agama tentang akhirat itu sami'na wa tariq was-sama'i wat tariq idza zulzilatil ardu. Ayat-ayat itu ayat apa namanya? Pengetahuan tentang iman. Satu, di mindset namanya kalau bahasa ilmiahnya. Jadi apapun barangku kabule, awak boleh mengetahui ko sebagai namanya air. Anu air kan? Air mineral. Iya mineral namanya. Sebagai air mah sepakat nama air mineral karena lah mindset awak lah sama. Siapapun menyebut air mineral, ada orang menyebut aqua itu mereknya, merek perusahaan. Karena nata beda lo merek perusahaan jadi itu nah kok kuai kan lain berko na merek semer kuaya tapi ketidakjelasan pengetahuan. Nah, apa bahwa pengetahuan tentang keimanan menjadi penting karena dari sinan terjadinya pewarisan.
Dan pengetahuan itu lebih banyak diwariskan melalui pengalaman di rumah tangga. Bamangko Nabi Muhammad disetting oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan jadi Nabi sejak pra kelahiran. Itu pesan akidah sih. 6 bulan ayah ada, lahir tanpa didampingi ayah, dididik di pedesaan, yang mengasuh apa dan membesarkan pak kakek dulu. Setelah kakek sudah tua pak di ayah dan seterusnya. Maka Syekh menjelaskan bahwa dalam hal mewariskan pengetahuan iman saja belum banyak kemajuan awal. Saya belum banyak. Kalau banyak kemajuan awal, yang terjadi jadi awalan PW lingkungan awak saya. Kamu dari 2002 balik di jalan Ambon. Alun perhatian ada sejumlah jemaah sejak aku masuk sampai gini. Itu kan tadi lo berhasil lah tidak lain. Perwet itu merang sendiri kan. Kalau ada awak berhasil membawa orang sebelah awak cik seorang dalam seminggu, orang mendawat. Ikut PR awak mensosialisasikan pengetahuan beriman pada Allah, bahwa belajar itu penting, bahwa ibadah ke masjid itu penting, bahwa ke masjid itu dah ketikolah almarhum saja. Mensosialisasikan itu kalau sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari pakai untuk dari Makkah ke Yaman berari itu. Jadi ada peta pada yang Makkah ke Yaman. Yaman itu diislamkan dari Abu Dzar Al-Ghifari zaman Nabi dikirim dari Nabi ke Yaman. Awak kembali kampung, kembali jalan sebelah mana? Anu mampu mengaruhi mama awak mewariskan iman awak sejemaah masjid itu kepentingan bersama. Asian salam. Asian salam. Hah? Artinya jauh awak kayak gitu. Nah itu jadi salah benar, sama salah setiap. Tugas awak pertama itu dulu. Dari iman baku turun nang kedua dari mindset dari agama sebagai sebuah pengetahuan mestinya turun ke agama sebagai behavior, perilaku hidup. Cara mewariskan agama, nilai agama semping lawak lah tahu tadi. Allah mendengar setiap yang dikatakan, Allah tahu dan dalam gari hati awak, ya bu, ya tahu Allah dalam gari hati awak. Allah tahu segadang di jauh bayam nawa gue bayar miskal daratin la iyo tu kalau mau tahu Allah selesai baru sepertiga menjadi orang muslim. Pengetahuan baru turun daknya pengetahuan itu menjadi perilaku hidup. Mewariskan agama dalam bentuk perilaku. Tuhan Maha melihat. Wa huwas sami'un, itu iman. Dalam prakteknya maksud Tuhan Maha melihat itu, Allah Maha melihat itu, apa isinya? Tidak ada perilaku manusia yang tidak diketahui Allah. Rasanya walaupun bisik-bisik oleh kawan kurasi ubahnya kita orang lain dah tahu Tuhan dua kau gue aja tanya kau bisik aku kawan lu semua tiwarin saja kemana sih mau ya lu turun nambah iman dari pengetahuan ke perilaku nelo nanti lu soal susah nu berang biang
nambah misi aku kawan awak lah. Kadang masalahnya tak pakai jalan, jadi apa sih? Hanya kalau solo itu, aku bara-bara saya latih mula sak wasangko. Padahal awak tahu iya pembinzon ni sak wasangko tu banyak dosa daripada cak jalan-jalan. Tandanya iman yang diwariskan tu alu turun ke perilaku. Kau gadingnya gitu. Kalau lah hello alam pikiran, kau mestinya turun ke behavior, ke perilaku. Kau teori internalisasi nilai. Awak nilai kau lah segarobak tulak lah. Tahu dikaji, tahu dia ada lah banyak pengalaman, lah lama hidup, lah kakek nenek orang. Tapi ketika perilaku, Pak, anda mau apa nak nyebut dah ibu nyebutnya? Tak apa nak nyebut dah kan? Anu salah tu. Ada jarak antara mindset imannya dengan perilaku. Apa cara mengatasinya? Ya mesti dicari ubeknya. Kalau ilmu tadi berjaya selesai cerita. Apa mempadake jarak antara pengetahuan apa sesuai tidak dengan perilaku. Iman tidak akan efektif, tidak akan berlaku baik dalam hidup orang kalau iman kau tidak diagih energi. Nyosamo joto, tidak jalan motor, kodo kalau minyak tidak ada, bensinnya tidak ada. Bensin iman tu, jalan motor iman awak tu, jadi perilakunya, bensinnya. Itu guna kan yang kau disunjukkan ke bawah. Jadi hikmah dari seluruh ibadah itu mesti melahirkan teorinya apa? Satu ibadah mesti melahirkan perilaku beriman. Inna sholata perilaku kan? Perilaku itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau zakat katanya khus min amwalihim wa tutahhir. Bayarkan zakat, kalau zakat dibayarkan bersih jiwa dan harta. Tetap perilaku lagi. Puasa apa? Ujung ayatnya. La'allakum perilaku lagi. Tidak ada ibadah yang tidak berujung ke perilaku, ke behavior, ke perilaku. Masyarakat ujung saya ujung ayat yang terkait dengan iman, yang terkait dengan ibadah, baik ibadah haratu, ibadah yang langsung dipakai oleh Allah, ibadah mahdhah ataupun ibadah apa saja, ujungnya adalah penerapan ajaran Islam. Jadi kalau ibadah awak tidak menghadirkan perilaku beriman, itu kurang syaratnya, itu sempurna iman. Kedua perilaku. Satu pengetahuan, dua perilaku. Dari perilaku turun naik ke bawah. Habitual, menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi gerak spontan, pembiasaan, terbiasa, riyadhah bahasa kaji. Jadi kalau dikaji, kaji ambo diinspirasinya tadi setelah mendengar dia. Setelah mendapat informasi itu pagi kita adalah para proses surang ulama dari kalau almarhum kita catat dari orang yang non muslim kemudian menjadi muslim, setelah menjadi muslim menjadi mubalik oleh setidak-tidaknya benda ulama mubalik
tapi orang mencerahkan orang. Itu barang kalau dikaji secara ilmiah itu barang dari pengetahuan dulu, konsepnya dulu itu pun abad dua yang mulai pindah. Dari pindah, nah itu bentuk perilaku. Dari perilaku lah menjadi hobi dia. Jadi habitual pun lah jadi hobi, habit lah jadi hobi. Kira-kira jemaah awak lah barang menjadi habit di nyokong sendiri. Bara baru sekadar tahu bahasa Quran. Bara nalah letter dulu. Padahal itu utuh ndaknya. Jangan orang anak awak saja etong level 1 lah selesai dia. Rasanya. Tapi level 2 kok ada level. Boleh anak ini untuk nyebar perilaku seperti perilaku awak anak-anak awak ini alun sepenuhnya. Nak kerasio bawa. Di awal karena dek bantukannya dari awal dulu alam nama membantu apa banyak cerita lewat tidak hanya pendidikan tapi kan lingkungan secara lebih besar. Jadi yang menjadi poin kedua itu terbatas. Ba'a mewariskan iman yang modern ini. Di dalam kajian keimanan, di dalam bab tentang arkanuddin, rukun agama. Rukun agama itu nomor 1 ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu terbagi 3. Ma'rifat dari segi pengetahuan, itu dia mindset awak tentang beragama pun lurus. Soal agama adalah soal hubungan dengan Allah yang sifatnya privasi. Kalau setelah itu turun ke perilaku. Kalau awak tahu lahiyo cuma jangan sampai taruh pengetahuan dia perilaku berjarak. Kok ka berjarak dia jauh jaraknya. Nang kasamu pasti Nabi manfaat. Nabi nan maksum awak ada jarak mesti. Tidak kata lo dewa ada seperti Nabi ibadah sunnah dia sama ibadah wajib dewa. Nabi harus dewa menjadi sunnah dia dan seterusnya. Jadi kau hendaknya itu perilaku kau mendakei terutama sekali nambare mengendalikannya. Nggak merusak iman awak, terutama awak nalah jadi kasihnya mudah dipengaruhi dengan lain. Batuang, awak kalau batuang lah. Tak sebisa orang sembarang pengaruhi awak kan. Nan bare itu ketika apun awak ketahui berkelawanan dengan awak ingin. Menurut kaji harusnya awak seperti kau. Ada lo kan aturan-aturan manusia. Kedua sekali. Kedua sekali nalamu. Aku lamu karadilnya. Ikulah proses habit. Iku pentingnya ibadah. Jadi antara pengetahuan, akhlak, yo ibadah, ilmunya 3, tapi dalam penerapannya boleh nih. Pengetahuan jiwanya, kemudian ibadah fisik nanti luar nampak, kemudian gaya hidup, cara awak meresponi kehidupan habitual, itu yang dikatakan habit tadi. Cara awak menghubungkan antara iman dengan perilaku. Konon ibadah, jadi alat penghubungnya itu transmitternya itu ibadah. Coba kalau tidak baca lihat, kalau orang ibadah ini tidak dimaknai, banyak sekali terjadi. Semakin taat ibadah semakin garang. Itu nama tulis pertama judulnya merdeka batin. Orang yang merdeka batin itu tak sambung antara keyakinan keagamaan tentang iman dengan perilakunya, dengan ibadahnya, sehingga lapang jiwa.
Tidak ada yang sulit dan yang ada menjadi masalah. Segala sesuatu ada solusi. Ashabul Kahfi contoh macam Surah Al-Kahfi ayat 10. Tidak masuk di akalnya dokang makan lagi lain. Polisi, tidak polisi awal polisi radio Jakiano semua mengajarnya kamu mau kelari. Akhirnya ditunjukkan dari Tuhan mandok di dalam aman. Nabi Yusuf kata mau kelari untuk sama Allah awak selalu punya kendaraan laula ra'a burhani kata Yusuf kalau tidak ditunjuki di Allah tidak tampak dia burhannya Allah burhan itu. Itu merdeka batin nyusanda cepet ke Tuhan kalau latas sesat lapeh sehingga anaknya tidak pandai mengecek anak bayi jadi saksi. Jadi kecil itu nama suaka. Kalau keadaan sangat memungkinkan tapi sandaran batin kita bulat kepada Allah akan ada jalan keluar. Nabi Musa contohnya baca buat dalam tulisannya. Tak sama kalari lain. Perintah dari Tuhan jatuh tu keam. Anu terjadi. Persibak aja. Bahagian jauhlah mukjizat itu artinya satu keadaan yang luar biasa yang diberikan pilihan kepada Allah untuk Nabi. Itu kalau dalam bahasanya kebiasaan kebaikan yang tumbuh melahirkan karamah kalau diurang biasa mukjizat kalau di Nabi kalau awak diurang nang nindak aulia itu namanya maunah pertolongan dari Allah sehingga dia orang kayak awak menyebut ini ditolong Allah bana jadi anak dalam setiap kecelakaan dia akan naik kan dia karena maunah dari Allah. Jadi ada apa ni masih tetap ada sampai gini. Jadi jangan panik kalau ada masalah. Itu isinya. Itu iman Allah mulai boleh lah tersambung antara pengetahuan, perilaku dan gaya hidup. Gaya hidup bahasa terjemahannya kebiasaan. Kalau gaya hidup dia berubah. Lama aja oleh kau kerisi mas kau. Mungkin negara dia masih saja di kampus. Nan dia WA. Kau cocok je prof mah. Ini gini WA aku macam-macam gambar kan. Ada namanya lainnya. Kau tahu kau je nama seraan le gambar. WA aku kan macam-macam gambar bagi kan. Dari siapa prof adanya lah kan lain. Tak mungkin dari siapa jadi daun. Itu kan tak pantas lah ya. Awak lah lepel kuah. Abah share juga gambar. Ini banyak gambarnya bu, tak tahu bu. Biar kami menjual saja. Pak RW tak tahu. Kalau bu ada termasuk kelompok Ustaz milenial, kecil orang bu termasuk aktif di dunia sosial itu, sehingga orang sering lo pegangan berangis kata. Iko tak cocok untuk nalah karisiat kau, tak mungkin karisiat jadi daun. Tak cocok di share. Maaf bro, dia tak cocok. Kalau nak ingin bisa diulang je. Cara mainnya. Apa itu je di WA dalam matakin itu. Tak cocok ke nama saja, nama WA nama saja. Tapi cerita nak barang saja, semua yang tentu nama sakopi. Itu tak jadi itu namanya karisiat. Itu misalnya. Jadi antara pengetahuan, perilaku dan gaya hidup itu nanti sampai ada Nabi. Kini gaya hidup pun mencapai nawak. Kalau kita ahli-ahli tiap hari, nanti hari di saat dia non itu pengan. Allah betul dia. Gua ada deh. Allah lewat. Kita pula atau musan tadi pertama wariskan iman. Cara mewariskan iman terus menerus menambah ilmu, sambungkan ilmu jo perilaku,
Ubah kebiasaan hidup, mudah-mudahan terturuhi di orang sekitar awak dan awak, berarti awak mewariskan langsung atau tidak lah.